Gara-gara Jokowi, Indonesia makin hebat. Luar biasa. Memang Bapak Jokowi ini selalu bikin gara-gara. Gara-gara Jokowi, seorang ibu ketua umum parpol stres. Jagoannya keok. Gara-gara Jokowi, para haters berdiam, jengkel menahan kebencian. Kok orang begitu bisa sukses ya? Luar biasa Bapak Jokowi. Gara-gara Jokowi, Indonesia makin hebat. Dengan program hilirisasi yang tadinya cuma 50 triliun ekspor bahan mentah, sekarang gara-gara hilirisasi jadi 500 triliun. Wow, 10 kali. Ini gara-gara Jokowi nih. Makanya banyak orang benci. Gara-gara Jokowi, Prabowo Gibran menang. Wah. Orang jadi benci, kemudian membuli Jokowi, membuli Prabowo Gibran. Akhirnya makin sukses, berhasil. Di hampir semua provinsi memenangkan Presiden Prabowo Gibran. Wah, luar biasa. Ini gara-gara Jokowi. Bukan karena capresnya. Jadi Anda boleh salahkan Jokowi. Ini semua memang gara-gara Jokowi. Ya, saudara bisa bayangkan. Gara-gara Jokowi, bangsa Indonesia selamat dari COVID-19. Sementara negara-negara lain melakukan lockdown. Para tokoh politik menghadap Jokowi, minta diadakan lockdown. Bapak Jokowi bilang, tidak. Tidak boleh dilakukan lockdown. Sebab kalau dilakukan lockdown, tertutup sama sekali, semua pergerakan berhenti. Bayangkan apa yang terjadi bagi bangsa ini. Hanya dengan pembatasan PSBB berhasil. Ya, gara-gara Bapak Jokowi. Para haters nangis, terseduh-seduh, kagak tahan ngelihat Bapak Jokowi sukses. Gara-gara Bapak Jokowi saya jadi terharu, bangga. Indonesia bisa sukses seperti ini. Dan saya akan melihat, insya Allah, kalau Allah mengizinkan dan diberikan umur panjang, saya akan melihat Indonesia emas 2045. Jadi saya melihat anak saya yang paling kecil sekarang ini usia 4 tahun. Dialah generasi Alpha yang akan mengisi Indonesia emas 2045. Oleh sebab itu, pemberian nutrisi, makan siang, susu gratis itu menjadi sesuatu yang penting. Bukan buat kalian para politisi, apalagi dari PDIP. Tapi itu buat rakyat banyak yang ada di kampung-kampung di sana. Yang saat ini masih bayi. Yang kemarin kena stunting. Mereka itulah yang menjadi target Prabowo Gibran untuk pemberian makan siang dan susu gratis. Bukan kalian, para politisi yang masih mikirin jabatan dan uang. Ya, ini semua gara-gara Jokowi, saudara. Bagaimana bangsa Indonesia tidak bangga? Gara-gara Jokowi, Indonesia makin kaya, berhasil.
Barang yang sudah dilepas ke pihak asing, ditarik kembali, diambil kembali oleh Bapak Jokowi. Presiden mana yang melakukan itu? Hanya Jokowi. Sementara Presiden Megawati, Presiden kelima, ngejual pulau Sipadan, Ligitan, dan aset negara lainnya. Jokowi mengambil aset itu kembali pulang. Megawati menjual, Jokowi yang mengambil. Pantas. Gara-gara Jokowi Indonesia makin sukses. Jadi gara-gara Jokowi Anda kan jadi happy kan? Dapat Presiden Prabowo Gibran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Gara-gara Jokowi, Indonesia jadi hebat. Gara-gara Jokowi, Indonesia makin kaya. Gara-gara Jokowi, Indonesia makin makmur. Apakah ini semua sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kembali lagi kepada para pemirsa sekalian yang menilainya. Karena menurut saya secara pribadi, para haters, mereka pastinya akan membenci Jokowi. Tetapi para pemuja, para pemuji, pasti akan mengeluh-elukan Jokowi. Tinggal saya kembali lagi ke pemirsa sekalian. Kalian berada di posisi yang mana? Apakah kalian berada di posisi adalah orang-orang yang menjilat Jokowi? Yang mengagung-agungkan Jokowi? Yang memuja-muji Jokowi? Ataukah berada di kelompok yang membenci Jokowi? Yang mengkritik Jokowi? Yang berbicara sesuai dengan fakta dan kenyataan? Semua orang punya pikiran yang berbeda-beda. Harapan saya bahwa segala sesuatu yang kita suarakan itu berawal dari sebuah fakta yang terjadi di tempat kita masing-masing. Apakah benar seluruh masyarakat Indonesia sudah merasakan infrastruktur pembangunan dilakukan oleh Jokowi? Apakah benar bahwa masyarakat Indonesia benar-benar sudah merasakan kesejahteraan selama Jokowi menjadi pemimpin di bangsa ini? Apakah benar bahwa negara Indonesia ini benar-benar sudah menjadi negara maju? Atau apakah benar bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah merata? Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Lagi dan lagi, saya hanya bisa katakan bahwa kembali lagi ke pemirsa sekalian, apakah kalian berada di posisi yang dalam tanda kutip adalah orang-orang yang mencintai Jokowi, yang mengagung-agungkan Jokowi, dan yang memuja-muji Jokowi? Ataukah berada di kelompok orang-orang yang berbicara apa adanya, sesuai dengan fakta dan kenyataan? Karena saat ini sesungguhnya lagi ramai pula tentang kampanye untuk mengucapkan terima kasih Jokowi. Padahal kita semua tahu setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Lantas kenapa harus ada kampanye untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo? Karena menurut saya pergantian kepemimpinan itu sah-sah saja, biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video yang lain. Ada ngerasa nggak sih
Setelah Pak Jokowi dan anak mantunya keluar dari PDIP, begitu sulitnya untuk percaya omongan mereka. Seperti contohnya ini nih. Padahal belum ada 24 jam loh Pak Jokowi itu membantah bahwa dia intervensi di penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Belum juga ada 24 jam Pak Jokowi itu ngaku memberikan hak prerogatif sepenuhnya kepada Prabowo Gibran selaku presiden dan wakil terpilih untuk menyusun kabinetnya sendiri. Ternyata pengakuan dari Pak Jokowi dibantah. Yang membantah itu pun anak Jokowi sendiri, yaitu Gibran. Dengan ngaku penyusunan kabinet hampir selesai dan Jokowi terlibat. Kayak gini loh kualitas omongan dari Pak Jokowi sekarang. Begitu sulitnya untuk bisa dipercaya. Sekelas ngaku dan tidaknya terlibat di penyusunan kabinet, Jokowi berbohong. Apalagi hal-hal besar yang lainnya. Dan setelah keluar dari PDIP, kayak gini loh kualitas omongan dari Pak Jokowi. Hanya 2 macam yang keluar dari mulut Pak Jokowi. Yang pertama mencela, yang kedua mencle. Dan saya sebagai mantan pendukung Pak Jokowi, itu juga kaget. Ternyata Pak Jokowi bisa ya melakukan pembodohan publik seterang-terangan ini. Bisa loh dia. Mengapa Pak Jokowi terlihat membiarkan para pembenci itu terus bernarasi dengan ujaran-ujaran yang tidak pantas terhadap Jokowi bahkan dengan keluarganya? Mengapa? Menurut saya, Pak Jokowi bukan tidak menanggapi. Justru Pak Jokowi menanggapi secara serius. Tapi cara menanggapi Pak Jokowi adalah dengan mendiamkan. Dengan seolah-olah membiarkan. Supaya mereka semua makin memperlihatkan dirinya seperti yang sekarang terjadi. Mereka dengan lantang menyuarakan atau membangun narasi-narasi kebohongan, narasi kebencian terhadap Jokowi. Saya ingat dalam kisah perjanjian lama, Raja Daud itu ada musuhnya. Musuh-musuh yang tidak suka dengan Daud ingin memerintah. Bahkan ada yang mempengaruhi anaknya Raja Daud untuk memberontak. Lalu ada seorang yang bernama Simei. Simei ini berasal dari keluarga Saul yang tidak rela tahtanya beralih dari Saul kepada Raja Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap Simei yang mengutuk dia, yang menarasikan ujaran-ujaran kebencian dan lain-lain. Daud atau Raja Daud membiarkan. Raja Daud tidak menggunakan kekuasaan dia untuk menghakimi Simei. Raja Daud membiarkannya. Dengan begitu, bahwa Raja Daud menggunakan energinya dan waktunya bukan untuk mengurus hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang disebut para pembenci itu. Dia fokus membangun taktanya, membangun kerajaannya, dan dia sangat terkenal dan dicintai oleh rakyat. Nah, tapi ingat, kepada anaknya Raja Daud, yaitu Salomo, Daud memberikan pesan agar berhati-hati dengan Simei. Waspada dengan Simei. Jadi, membiarkan tetapi harus waspada. Lalu, kita lihat bahwa Raja Salomo membuat satu strategi untuk menunjukkan kepada Simei bahwa dia adalah orang yang berkuasa, punya wewenang, tetapi juga sekaligus tidak mau menggunakan secara semena-mena wewenang dan haknya sebagai seorang raja. Lalu Simei memang sudah minta maaf atas kelakuannya, tetapi tidak dibiarkan Salomo begitu aja. Akibatnya, Salomo memberikan satu pelajaran penting. Ada kebijakan yang diambil oleh Raja Salomo, di mana Simei itu tidak boleh keluar dari kota. Jadi dia semacam ada
tahanan kota, tetapi tidak dipatuhi oleh si Mei. Padahal Raja Salomo sudah bilang kalau keluar kota kamu akan dibunuh. Akhirnya kemudian dia melanggar karena dia mengurus budaknya yang pergi. Dia keluar dari Yerusalem dan akhirnya apa yang terjadi? Salomo menjatuhi dia hukuman mati. Saya nggak tahu para pembenci Jokowi di era Prabowo Gibran ke depan. Tentu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Tapi saya yakin para pembenci yang ngawur ini akan ada akibatnya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan di alam ini yang bebas dari hukum sebab akibat. Oke. Selamat berjuang untuk Indonesia Jaya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. 4 hari lagi masa kekuasaan Jokowi akan berakhir. Power kekuasaan Jokowi akan sirna. Jokowi akan menjadi rakyat sama seperti kita. Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Dan dalam waktu 4 hari lagi, Jokowi masih terus berjuang untuk melakukan berbagai macam cara tentang manuver politiknya. Para pemujanya pastinya akan selalu mengagung-agungkan Jokowi. Akan selalu mengucapkan terima kasih Jokowi. Dan para pembencinya pasti akan selalu berjuang untuk mengkritik Jokowi. Pasti akan selalu berjuang untuk menyuarakan tentang fakta-fakta dan kenyataan yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, kita harus mengakui bahwa kehidupan ini tentunya ada siang dan ada malam. Jokowi bukanlah Tuhan. Jokowi bukanlah malaikat. Dia hanyalah manusia yang penuh dengan kerapuhan dan kelemahan. Sehingga ketika ada kritikan-kritikan pedas, ketika ada pujian, ketika ada argumen-argumen yang menyuarakan tentang keberhasilan dari Bapak Presiden Joko Widodo, semuanya sah-sah saja. Memuja boleh, memuji boleh, mengkritik pun boleh. Karena Jokowi bukan pribadi yang sempurna. Pemirsa sekalian, mari saya hanya mau mengatakan kepada kita semua bahwa gunakan logika akal sehat kita. Gunakan logika akal waras kita. Gunakan hati nurani kita. Gunakan mata kepala kita untuk mengkritik atau untuk menilai Bapak Presiden Joko Widodo. Semua orang punya hak yang sama untuk bersuara. Tinggal kita yang memilih berada di posisi yang mana. Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita, hati nurani kita, ataukah malah sebaliknya? Jawaban pastinya ada di hati nurani kita masing-masing. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.